Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Evinia. Kali ini kita akan membahas pembelajaran tentang makna rukun iman dalam pembentukan kepribadian. Apa itu iman? Iman menurut etimologi berarti percaya, sedangkan menurut terminologi berarti membenarkan secara dengan hati, lalu diungkapkan dengan kata-kata dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada rukun iman. Apa itu rukun iman? Rukun iman adalah kepercayaan dalam diri atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, percaya pada hari akhir, dan percaya pada ketentuan Allah, biasa disebut dengan qada dan qadar. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Yakni Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta. Dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian ada peran rukun iman dalam pembentukan kepribadian. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah Maha Esa. Keyakinan itu diucapkan dalam kalimat Asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dengan beriman kepada Allah, kita akan selalu merasa bahwa setiap yang kita lakukan itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menumbuhkan sikap diantaranya berbuat baik, takwa, malu, bersyukur, sabar, ridho dengan keputusan Allah. Dan perilaku-perilaku yang mencerminkan sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama, berusaha untuk lebih maju. Yang kedua, tidak bersikap sombong. Ketiga, bersikap pemaaf serta segera bertaubat jika melakukan kesalahan. Keempat, menyadari akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Kelima, berperilaku dan bersikap baik kepada sesama manusia. Keenam, beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketujuh, selalu bersyukur dan memanfaatkan yang telah diberikan Allah dengan baik, dan juga menjaga dan melestarikan alam dengan baik. Dan ada iman kepada malaikat-malaikat.
Iman kepada malaikat Allah berarti percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat ada dan diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya yang bertugas mengawasi dan mencatat apapun perbuatan yang manusia kerjakan. Dalam menjalankan tugasnya, malaikat tidak memiliki rasa lelah dalam mengawasi sehingga setiap muslim akan bersikap berhati-hati pada setiap apa yang ia kerjakan, tenang karena malaikat selalu mengawasinya, dan banyak bersyukur dan taat. Lalu iman kepada kitab-kitab. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat di dunia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu memberi petunjuk kepada manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, memperoleh penjelasan yang mutlak mengenai kebenaran dalam menghadapi segala persoalan, dapat membedakan yang hak dan batil, dan mengetahui kisah umat di zaman dahulu, ada yang durhaka dan juga yang taat, sehingga dapat diambil pelajaran dari kisah tersebut. Lalu iman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul ialah percaya bahwa Allah telah memilih di antara anak dan cucu Adam alaihissalam diutus untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar mereka hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 78 yang artinya, "Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan semua perkara dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil." Quran surat Al-Mu'min ayat 78. Dengan mempercayai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim akan memiliki sifat senang dalam menuntut ilmu, tidak mudah putus asa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yusuf ayat 87. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Yang artinya, hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Quran surat Yusuf ayat 87. Dan masih dengan mempercayai kitab Allah, muslim akan memiliki sifat yang santun pada orang tua, berkata benar, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul Allah adalah melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Rasul dan menjauhi larangannya, menjadikan hidup selalu bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat, selalu berbuat baik supaya dapat menikmati nikmatnya surga dan terhindar dari neraka, berlaku jujur dan benar, bertanggung jawab mengemban amanah, berlaku cerdas dan bijaksana, senantiasa sabar menghadapi cobaan seperti sifat Rasul, selalu tawakal dalam sikapnya. Rasul-Rasul Allah selalu tawakal, jadi umat manusia menteladani sikap beliau. Rajin beribadah, senantiasa menjaga alam seisinya, tidak sombong, dan lain-lain. Lalu iman kepada hari kiamat. Kiamat dibagi menjadi dua, yakni kiamat sughro dan kiamat kubro. Apa itu kiamat sughro? Kiamat sughro atau kiamat kecil adalah kiamat yang terjadi hanya pada seseorang atau kaum tertentu saja, misalnya kematian seseorang atau kematian suatu kelompok tertentu.
Dan yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar adalah kehancuran semua makhluk hidup dan alam semesta raya dan tak ada yang hidup satupun. Dengan beriman kepada hari akhir, seorang muslim akan bersifat rajin ibadah, selalu berbuat baik, jujur, berusaha untuk tidak berbuat dosa, hormat pada kedua orang tua, dan lain sebagainya. Dan ada iman kepada qada dan qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia beserta takdirnya. Takdir Allah dibagi dua, yakni ada takdir muallaq dan takdir mubram. Takdir muallaq yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia, takdir yang masih dapat diubah. Dan takdir mubram yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Setelah seorang muslim mempercayai qada dan qadar ini, maka mereka akan bersifat tidak mudah putus asa, dermawan, bekerja keras, sabar, tawakal, semangat dalam menjalankan ibadah dan pekerjaannya, dan lain-lain. Baik, mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.